Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Prinsip Belajar dan Implikasinya. Untuk anggota kelompok kami sendiri beranggotakan untuk saya sendiri Thomas Alwi, kedua ada Alparizi, ketiga ada Husniati Hidayah, keempat ada Mega Lukita, kelima ada Nabila Putriana, keenam ada Nur Wahyuni, ketujuh ada Okta Ferrari. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saudari Alparizi. Prinsip belajar dan implikasinya. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan saat penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. Kegiatan belajar dapat dihayati atau dialami oleh orang yang sedang belajar dan juga dapat diamati oleh orang lain. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa, untuk menciptakan dan menghasilkan kegiatan belajar dan pembelajaran yang berprestatif dan menyenangkan. Perlu diketahui berbagai landasan, yakni prinsip-prinsip maupun teori belajar. Baik, selanjutnya pengertian prinsip dan belajar. Prinsip ialah sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama, sesuatu yang menjadi dasar dari pokok berpikir, berpijak, dan sebagainya. Sesuatu yang kebenarannya sudah terbukti dengan sendirinya. Lalu belajar ialah sesuatu aktivitas atau pengalaman yang menghasilkan perubahan pengetahuan, perilaku, dan pribadi yang bersifat permanen. Belajar diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di slide keempat, yaitu tentang pengertian prinsip belajar. Pengertian prinsip belajar itu ada 3, yaitu dari menurut Gestalt, menurut Robert H. Davis, menurut para ahli yang disimpulkan. Nah, kita membahas tentang Gestalt dulu. Di Gestalt ini suatu transfer belajar antara pendidikan dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, dan juga diharapkan peserta didiknya itu akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Nah, untuk prinsip belajar menurut Robert H. Davis ini suatu komunikasi terbuka antara pendidik dengan peserta didik sehingga si siswa itu termotivasi belajarnya yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh-contohnya itu seperti kegiatan praktek yang diberikan pendidik lewat metode yang menyenangkan bagi siswanya. Nah, untuk berdasarkan pendapat para ahli yang disimpulkan bahwa prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan juga sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik antara si pendidik dengan peserta didiknya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rothwell 1961. Nah, prinsip belajar menurut Rothwell ini yang pertama prinsip kesiapan, yang kedua prinsip motivasi, yang ketiga prinsip persepsi, yang keempat prinsip tujuan, yang kelima prinsip perbedaan individual, yang keenam prinsip transfer dan retensi, yang ketujuh prinsip belajar kognitif, yang kedelapan prinsip belajar efektif, 9 prinsip belajar evaluasi, dan 10 prinsip belajar psikomotor. Berikut ini adalah prinsip-prinsip belajar menurut Rohman Natawijaya dan kawan-kawan. Yang pertama ada prinsip efek kepuasan atau law of effect. Jika sebuah respon menghasilkan efek jembatan yang memuaskan, maka hubungan stimulus respon akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus respon.
Yang kedua ada prinsip pengulangan atau law of exercise, bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang atau tidak pernah dilatih. Yang ketiga ada prinsip kesiapan atau law of readiness, bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan suatu pengantar condition unit, di mana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Keempat ada prinsip kesan pertama atau law of primacy, prinsip yang harus dipunyai pendidik untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kelima ada prinsip makna yang dalam atau law of intensity, bahwa makna yang dalam akan menunjang dalam proses pembelajaran. Makin jelas makna hubungan suatu pembelajaran, maka akan semakin efektif sesuatu yang dipelajari. Yang keenam ada prinsip bahan baru atau law of recency, bahwa dalam sebuah pembelajaran diperlukan bahan baru untuk menambah wawasan atau pengalaman suatu peserta didik. Dan yang terakhir adalah prinsip gabungan atau perluasan dari prinsip efek kepuasan dan prinsip pengulangan, bahwa hubungan antara stimulus respon akan semakin kuat dan bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin lemah dan berkurang jika jarang atau tidak pernah dilatih. Baiklah, saya akan menjelaskan secara umum prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Perhatian terhadap belajar akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Baiklah, yang selanjutnya adalah keaktifan. Maksud keaktifan itu adalah keaktifan belajar. Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemampuan dan aspirasi sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Baiklah, selanjutnya ada keterlibatan langsung atau pengalaman. Maksudnya itu keterlibatan langsung dalam belajar. Maksudnya itu bahwa belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar adalah mengalami dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Dalam belajar, melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi siswa tidak sekedar mengamati secara, tapi harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Nah, selanjutnya adalah pengulangan belajar. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan yang dikemukakan oleh teori psikologi Dava. Menurut teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Selanjutnya ada tantangan. Maksudnya itu di sini adalah dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan yang mempelajari bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahasa belajar tersebut. Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai. Maka ia akan masuk dalam medan baru dan tujuan baru. Demikian seterusnya. Agar pada anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan belajar haruslah menantang. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar haruslah menantang. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya.
Selanjutnya ada balikan dan penguatan atau law of effect, yaitu pemberian balikan atau umpan balik dan dalam penguatan belajar. Nah, yang terakhir ada perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa yang lain akan membantu siswa menentukan cara belajar dan sasaran belajar bagi dirinya. Siswa merupakan individual yang unik, artinya tidak ada dua orang siswa yang sama persis. Tiap siswa memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Selanjutnya implikasi prinsip-prinsip belajar. 1. Perhatian dan motivasi. 2. Keaktifan. 3. Keterlibatan langsung atau berpengalaman. 4. Pengulangan. 5. Tantangan. 6. Balikan dan penguatan. 7. Perbedaan individu.